الإلهية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهله بيت الكرام وصحبه أجمعين وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب نفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأمدنا بأمداده في حياة الدارين شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورزقنا وعمرنا وصحة ودنيانا يا الله في الدنيا والآخرة. اجعلنا وأهلنا وأولادنا من العلم والخير والعزة والاستقامة والسلامة والصحة والقرآن العظيم وهذه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تجعلنا وإياه من الشر والجهل والضر إنك على كل شيء قدير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا saudara-saudara kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna zahiran wa batinan bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كانت واحدة فلها النصف وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Dihadiratul mukarramin wal mukarramat segenap jamaah Masjid Jami' An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, para ustaz, para hujjaj, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus ketua BKM Masjid Jami' An-Nur Fadilah yang saya hormati dan saya muliakan. Untayan kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin makmum di belakang para hadirin semuanya untuk mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Ya alhamdulillah pada kesempatan bagi yang syukur ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melangkahkan kaki kita guna melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita perpanjang dengan taklim i'tikaf. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan satu kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kembali pembahasan kitab fikih kita tauhid, masih tentang bab faraid wal wasaya, tentang bab warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa amaddana bi amdani fi hayatid darain. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas bahwasannya dari golongan laki-laki yang mendapat waris itu ada 10 golongan. Yang pertama anak, kemudian cucu, waris safala, terus ke bawah. Anak laki-laki itu kuat, jadi gak bisa tergeserkan. Anak pertama anak laki-laki, turun cucu laki-laki,
turun lagi cicit laki-laki, turun lagi terus laki-laki terus sudah. Kalau perempuan putus sudah. Jadi pertama anak laki-laki dia nggak ada yang dapat cucunya, bapaknya cucunya nggak ada yang dapat cicitnya, itu orang anak laki-laki. Wal abu kemudian bapak, wal jaddu kemudian kakek, wa in ala jalur laki-laki kakek juga ke atas terus dapat. Kalau masih hidup, sekarang kan sampai kakek aja udah mati kan. Ya, jarang-jarang. Paling bapak nggak ada, kakek yang dapat. Bapak kakek nggak ada, di atasnya tuh mbah yang dapat. Jarang-jarang. Sekarang kakeknya nggak ada ya tinggal bapaknya. Misalnya bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada mbahnya udah ratusan tahun itu sih mbah. Jadi jalur laki-laki itu kuat. Wal akhu kemudian saudara laki-laki. Wa bedul akhi anak laki-laki saudara laki-laki. Wa in taraka walaupun jauh. Jadi laki-laki itu walaupun jauh saudara, si mayit punya saudara laki-laki sekandung. Ini dapat. Ya. Ini namanya juga harta nomplok ini. Jadi jangan dia bikin ribut kan begitu. Anak dia siapa jauh, saya keluarga terdekat kan begitu. Yang bikin akhirnya santet menyantet ya begini nih, selalu bunuh. Karena merasa itu keluarga jauh. Namanya seorang ayah punya saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Itu saudara laki-lakinya dalam hal ini dapat masih terhitung kalau nggak termaju. Termaju itu apa? Nggak terhalang. Pokoknya selama ada bapak, selama ada furuk anak keturunan, ini yang lainnya udah ingkir semua, terhalang. Kalau sudah nggak ada anak baru dibuka lagi tuh yang lainnya, yang jauh-jauh nggak ada bapak baru dibuka. Sama kayak tadi, yang penting bapak, ibu, kemudian ada anak-anak, kemudian seorang suami atau istri mati, wafat, maka saudara laki-lakinya, saudara perempuannya termahjub, terhalang, nggak bakal dapat. Yang dapat ya bapak, emaknya, kemudian anak turunannya. Kalau nggak ada anak turunan, istilahnya anaknya mati semua, tapi pernah anak laki-lakinya punya anak laki-laki, dan itu dapat itu. Yang dapat itu cucunya mati nggak ada lagi cicitnya. Kalau bawah sudah nggak ada, atas juga nggak ada, orang tua, kedua orang tuanya, kakek neneknya nggak ada, baru kanan kiri. Oh saudara laki-lakinya ada akhul lil'ab, ada akhul syaqiyah, ada saudara laki-laki kandung, ada saudara laki-laki terkadang cuma seayah, ada juga saudara laki-laki atau perempuan cuma seibu. Itu nanti dapat. Tapi lihat dulu di atas dan di bawahnya. Dia bisa dapat kalau nggak termahjub, nggak terhalang. Kuat-kuatan ini Pak, kuat-kuatan. Kayak politik kan kuat-kuatan duit. Ini kuat-kuatan secara nasab yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhi wa in taraka, anak laki-laki daripada saudara laki-laki. Misalnya sempat bilang punya saudara laki-laki tapi jauh, dia dapat wa in taraka, walaupun jauh dia dapat. Wal ammu kemudian paman kita dapat. Kalau kita tinggal dapat paman kita. Wabnul ammi termasuk anaknya pamannya meninggal tapi punya anak, dia dapat kalau nggak terhalang yang tadi, yang kuat tadi yang 5 itu, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, itu kuat, jos itu. Wa in wabnul ammi wa in taba'ada, anaknya paman walaupun jauh. Ini adalah rentetan hitungan dari hak waris seorang laki-laki itu ada 10. Wazauju suami, wal maulal mu'tiqu termasuk adalah budak yang dimerdekakan.
Tentunya itu dengan syarat tertentu. Sedangkan bagi perempuan-perempuan yang mendapat waris itu ada 7 golongan. Yang pertama anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian ibunya, lalu kakeknya, wal ukhtu, saudara perempuan si mayit, wal zaujatu, kemudian si istri, wal maulatul mu'tiqah, budak perempuan yang diperdekakan. Ini juga dalam bab khusus nanti. Wa man la yasqutu bihalin khamsatun, lah ini ada 5 golongan yang tidak bisa terhapus. Malah 5 golongan ini yang akan menghalangi penerima waris yang banyak tadi itu. Ada 17 tadi. Dari 17 yang bisa menerima waris itu akan terhalang oleh 5 golongan ini. Az-zaujah, suami istri, wal abawan, kedua orang tua, wal wa waladus sulbi, dan anak kandung laki-laki maupun perempuan. 5 orang ini yang disebut dengan paling kuat. Kalau kita terahnya paling kuat sudah. Selama masih ada ini, maka yang lainnya termahjub, terhalang, cuma bisa menyaksikan doang, bisa nyaksiin doang. Wa man la yaridu bihalin sab'atun, adapun golongan-golongan, jadi ada golongan yang tidak bisa putus, ada golongan-golongan yang tidak bisa menerima waris. Nah, ini harus perhatikan. Kalau yang 5 tadi wajib menerima waris kalau ada, tapi yang 7 ini kagak berhak secara syariat untuk menerima waris. Siapa mereka? Al-abdu wal mudabbar wa ummul walad wal mukatabah wal qatil wal murtad. Al-abdu, satu budak, semuanya budak aja udah. Wal mudabbar, budak mudabbar. Siapa budak mudabbar itu? Huwal mu'allaqu itquhu ala mukti sayyidihi, yaitu seorang budak yang dihubungkan yang berhubungan dengan kematian sayyidnya. Jadi dulu ada perjanjian. Jadi budak mudabbar itu adalah antara komitmen si budak dengan tuannya, kalau saya mati ente merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Ini gak berhak mendapat daripada warisan. Wa ummul walad, dan ummul walad. Siapa ummul walad itu? Ya semuanya ini budak semua, ini cuma beda-beda kriterianya. Hiyal amatul lati waqa'aha sayyidaha wa hamalat minhu biwaladin. Jadi ummul walad itu adalah seorang perempuan, budak perempuan yang sudah tua. Allati waqa'aha sayyidaha, yang dulunya berhubungan dengan tuannya, dengan sayyidnya, berhubungan intim sehingga dia punya keturunan. Nah, ini disebut ummul walad. Maka kagak berhak menerima warisan, nggak berhak menerima warisan. Wal mukatabah, dan budak mukatab. Siapa lagi budak mukatab itu? Huwallazi ta'aqada ma'a sayyidihi ala ayyutiyahu miqdaran minal mal. Seorang budak yang mengadakan satu komitmen dengan tuannya. Wahai tuan, kira-kira kalau saya dibeli sama orang, berapa harga saya? Oh, harga ente 50 juta. Bagaimana tuan kalau saya punya uang, saya cicil? Seandainya nanti saya punya uang sampai 50 juta, berarti saya lunas, saya bebas menjadi orang merdeka. Oke, ditekan sama tuannya. Ini namanya budak mukatabah.
Fa idza addahu asbaha hurra. Jadi ketika dia bisa melunasi harga yang disesuaikan oleh tuannya, maka secara otomatis dia menjadi merdeka. Wala yarithu hadza wa man qablahu li'annahu la yamlikuna aslan, maka dia tidak bisa menerima waris dari tuannya yang nanti akan mati. Wa man qablahu, dan sebelumnya, karena apa? Li'annahu la yamlikuna aslan, karena dia memang asalnya kagak bukan siapa-siapa, bukan secara darah, secara nasab, akan tetapi hanya seseorang budak. Kemudian selanjutnya yang tidak bisa menerima waris wal murtadu, orang yang murtad, nggak bisa. Keluarga muslim ada anak yang murtad, nggak bisa si murtad ini menerima warisan. Misalnya orang tuanya tinggal, anaknya 3, yang 1 murtad keluar dari Islam, maka yang dapat cuma yang 2. Karena dalam Islam itu nggak bisa. Yang berhak ya sesama muslim. Sama ternyata dengan non muslim juga. Ketika mereka menjadi mu'allaf, mereka nggak berhak menerima warisan dari keluarganya, dari orang tuanya, dari saudaranya yang kaya yang meninggal, nggak bisa. Ternyata sama. Apa nyamain itu nggak tahu itu. Nyamain kan, oh Islam ada begitu. Kalau dia mu'allaf ya gantian. Itu murtad. Wa ahlu millatain, satu keluarga tetapi memiliki berbagai macam agama. Kan banyak tuh satu keluarga. Kalau di mana tuh? Jogja. Yang gunung, daerah gunung apa itu? Gunung Kidul. Itu kan kita kan kalau kita jarang-jarang ke sana nggak tahu, dikiranya Islam semua. Orang pakai peci, pakai sarung, sama pakaian yang adat. Tapi dalam selingkuh keluarga itu, karena anaknya yang merantau ke Jakarta, kemudian dapat pasangan muslim, maka secara otomatis dia pengen muslim, harus muslim, ikut yang muslim. Yang laki-lakinya karena dapat cewek yang muslim, akhirnya dia jadi muslim, mu'allaf jadi muslim. Yang perempuannya dulu misalnya Kristen, karena dia mendapat cowok yang muslim ketika merantau, berubah jadi mu'allaf. Banyak kayak begitu, walaupun di sana orang tuanya masih Kristen. Satu keluarga ada macam-macam, ada Protestannya, ada macam-macam kan, Kristen apa tuh? Protestan, Kristen, Katoliknya ada. Itu campur-campur. Maka kalau orang tuanya itu muslim, dia mati, yang dapat ya anak-anaknya yang muslim. Tapi kalau orang tuanya non muslim, kagak dapat guru itu warisan. Gitu. Jadi gak usah kerebut. Kalau saya Islam, orang saya Kristen, ya gak usah kerebut. Itu bagiannya saudara-saudara kita yang sesuai agamanya dengan orang tuanya. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Usamah bin Zaid, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, la yarithul muslimul kafira, tidak bisa mewarisi seorang muslim terhadap orang kafir, walal kafirul muslimah, orang kafir pun tidak bisa mewarisi kepada orang muslim. Wal murtadu kafirun, dan orang-orang murtad, artinya yang disebut murtad ini adalah ay kafirun, adalah orang kafir. Wa aqrabul asabati al-ibnu thumma ibnuhu thumma al-abu thumma abuhu thumma al-akhu lil abi wal ummi. Wa aqrabul asabat, utawi luwih parek luwih parek warisan iku al-ibnu, seorang anak, thumma ibnuhu, ini runtutan, anak
kemudian jatuh, summa benuhu cucu, summa abu bapak, summa abuhu kakek. Anak, cucu, bapak, kakek. Summa al-akhu lil abi wal ummi, kemudian ini saudara laki-laki sekandung daripada si mayit. Kalau dalam bab waris disebut akhun syaqiqun atau ukhtun syaqiqah. Kalau nanti ada saudara laki-laki seibu sebapak, akhun lil ab. Ada saudara laki-laki seibu, akhun lil um. Jadi tak macam-macam. Tumal akhul lil abi, ada saudara laki-laki cuma sebapak. Karena dulu bapaknya nikah lagi, maka dia hanya sebapak doang, beda ibu, beda emak. Tsumma bunul akhiril abi wal ummi. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Tsumma bunul akhiril abi, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak doang. Tsumma al-ammu ala hadha tartib, kemudian baru paman. Ini adalah hadzal tartib, susunan atau runtutan, urut-urutan daripada orang-orang yang lebih dekat untuk memperoleh bagian daripada warisan. Tsumma bunuhu, kemudian anaknya paman. Fa in 'azimat al-'asabat fal maula al-mu'tiq. Kalau tidak ada anak dan seterusnya tentang ahli-ahli yang akan mendapatkan bagian fal maula al-mu'tiq, maka juga bisa seorang budak yang dimerdekakan yang ada dalam kekuasaannya. Tapi ini lagi-lagi dalam bab tertentu ini susah yang namanya budak ini. Selanjutnya wa faslun utawi iki iku pasal sewiji wal furudul madhkurah. Wal furudu utawi pira-pira bagian al madhkurah kang wis ditentokaken fi kitabillah ing dalam Al-Qur'an iku sittatun, ada 6 bagian warisan yang sudah ditentukan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu hanya ada 6 bagiannya. Rupanya an-nisbu, yang pertama separuh, setengah. Ada yang dapat setengah. Warubu, ada yang dapat 1/4. Wathumunu, ada yang dapat 1/8. Wathulutsani, ada yang dapat 2/3. Wathulutsu, ada yang dapat cuma 1/3. Wasudusu, ada yang dapat 1/6. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Nisfu, siapa yang mendapatkan bagian-bagian itu ditentukan. Nisfu utawi bagian setengah iku fardun bagian, khom iku fardu khamsatin, bagiane wong limo. Setengah warisan, bagian setengah ini diperuntukkan untuk 5 golongan. Siapa mereka? Al-bintu, yang pertama anak perempuan. Anak perempuan. Wa bintul ibni, anak perempuan daripada anak laki-laki, cucu, tapi dari jalur laki-laki. Jadi keponakannya si anak perempuan tadi. Wal ukhtu minal abbi wal ummi, kemudian saudara perempuan minal abbi wal ummi, daripada bapak dan ibu. Saudara perempuan kandung. Si mayit mati punya saudara perempuan sekandung, dapat setengah. Nanti adalah prosesnya nanti. Ini baru banyak. Karena setiap golongan itu setiap golongan itu bukan hanya mendapat bagian tertentu. Dia akan mendapat bagian, ada setengah, ada 1/4, ada setengah, ada 1/8, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Nanti kenapa dia mendapatkan setengah? Oh, alasannya begini. Sampai ini.
Seorang ibu kenapa dia mendapatkan seperempat kalau nggak ada anak? Suaminya mati, hartanya banyak, anak nggak ada. Oh, yang dapat nanti ke atasnya, bapaknya, ibunya, itu yang dapat. Maknya dapat berapa? Istrinya dapat berapa istrinya? Seperempat karena kagak ada anak. Tapi kalau yang meninggal suaminya ini punya anak, maka turun pendapatan bagian dari seorang istri, yaitu 1/8. Begitu. Sama laki-laki juga, suami juga. Kalau yang mati istrinya, kalau agak ada anak, dia mendapatkan bagian tertentu. Tapi kalau ada anak, turun lagi bagiannya lebih kecil lagi. Jadi termaju, terhalang bagian-bagian tertentu itu. Nanti di sini ada panisku, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari si mayit. Wal ukhtu minal abi wal ummi, saudara perempuan sekandung daripada si mayit. Wal ukhtu minal abi, saudara perempuan satu bapak, beda ibu. Wazauju, dan seorang suami idza lam yakun ma'ahu waladun. Nah, ini termasuk seorang suami mendapatkan separuh idza lam yakun ma'ahu waladun, kalau dia tidak ada anak. Jadi kalau nggak ada anak, istrinya mati. Istrinya mati, nggak punya anak, hartanya banyak, lumayan si istrinya ini, maka suami mendapat setengah. Tapi kalau ada anak, beda lagi nanti, turun menjadi 1/4. Itu kalau ada anak. Jadi kalau dihafalin ya sampai jadi ahli waris ya. Ahli paroid maksudnya. Ahli paroid langsung pasang plat konsultasi paroid seikhlasnya. Lah iya, kita mau ke dokter harus spesialis, dokter kandung ditulis spesialis. Kita kadang-kadang kagak pasang pelan. Oh, ini yang ahli fikih tahu. Konsultasi fikih, konsultasi ilmu alat. Ke dokter lain bayar ya. Kira ke spesialis agama agak bayar ini. Orang-orang kita kadang-kadang gimana dapat berkah? Susah. Konsultasi. Itu doang itu udah. Itu pun kalau bagi yang ada masalah doang Ustaz. Ada masalah keluarga di bawah, oh, Ustaz tolongin. Udah selesai aman-aman aja itu. Iya, buru-buru bawa kopi teh. Aduh, repot. Mana tadi? Ini 5 orang yang mendapatkan bagian setengah. Terakhir, Abu Isra. Waruku utawi bagian 1/4 iku fardhu naili, untuk bagian 2 orang. 1/4. Yang mendapatkan hak waris bagian 1/4 cuma 2 orang. Yang pertama az-zauju. Nah, tadi kan kalau tidak ada anak, seorang suami mendapatkan setengah. Nah, ini bagiannya 1/4. Jauh juga ada. Suami masih ada. Dengan apa tetap ma'al waladi awwalad, ma'al waladi kalau ada anak. Turun yang tadinya setengah kalau nggak ada anak, tapi kalau ada keturunan maka dia mendapatkan 1/4. Awwaladin ini atau cucu mendapatkan 1/4. Artinya cucu karena bapaknya udah meninggal. Fadilah punya anak Hamzah meninggal, si bule yang dapat. Itu dapat 1/4. Hamba Allah yang dimuliakan, maka inilah bentuk-bentuk yang begitu jelimet. Memang harus ditekuni. Kalau ingin jadi ahli Quran ditekuni benar-benar, karena harus hafal. Kalau nggak hafal ya lagi-lagi ya begini, dipulih ini di mana harus hafal
Apal bagian-bagiannya, satu orang bisa setengah, bisa sekian, kenapa alasannya? Kadang-kadang ada 3 bagian, satu orang dapatnya tiga bagian, bisa setengah, bisa seperempat, bisa seperenam. Kenapa dapat setengah? Alasannya begini. Kenapa dapat seperempat? Alasannya begini. Terus kalau semakin banyak yang menghalangi, maka berubah-ubah. Itu bagian-bagian daripada ilmu faraid. Maka ilmu faraid, ilmu yang sudah langka ini, artinya bukan langka ilmunya, tetapi susah untuk dipraktekkan. Karena apa? Yaitu lagi-lagi terkadang orang tua pengennya bijaksana, pengennya adil terhadap keturunannya, akhirnya sebelum wafatnya dihibahkan, dibagi. Kamu anak laki-laki ini bagiannya kontrakan sono. Kamu anak perempuan bagiannya tanah ono. Dibagi. Tapi dia lupa rumah yang ditempatin kan belum. Maka ketika dia mati, sini sudah wasiat anak laki-laki, yang sebelah sono tanah sono anak perempuan. Maka yang menjadi hak waris rumah ini. Total rumah, harga rumah berapa dibagi, baru dibagi hak warisnya. Ada istri, dia yang tinggal suaminya, masih ada orang tua, masih ada anak, dihitung bapaknya dapat berapa, istrinya tadi karena ada anak mendapatkan 1/8, anak-anaknya, anak laki-lakinya dapat pasoban, anak perempuannya dapat 1/6. Baru dihitung. Nanti kalau sudah dihitung, jelas. Misalnya nominalnya harga rumahnya 100 juta, ya dibagi. Dibagi sekian, mendapat bagiannya sesuai dengan ketentuan syariat. Nah ini yang membuat terkadang orang iri. Dia dapatnya gede nih, anak laki-laki sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat, ini namanya harta nomplok. Itu sudah dibagi, yang sono tanah sono, ini yang tanah sini, ini harga nomplok belum dibagi, masih hidupnya aja sudah dikasih sama orang tua. Itu hebatnya orang tua, nggak mau melihat anak-anaknya susah, tapi anaknya yang 10 boro-boro. Tidak, seorang ibu nggak mau anaknya yang 10 susah, diusahain seorang ibu. Tapi anak-anak yang 10 kalau sudah sukses, ibunya sudah tua renta, boro-boro satu yang ikhlas dari anak-anaknya untuk merawatnya. Paling-paling kalau dia merawat, kalau ada maksudnya, orang tua saya kaya, banyak peninggalannya, baik-baik itu. Padahal sudah dirawat sampai anak jadi orang anak yang sukses. Ini adalah manusiawi. Karena apa? Kalau imannya tipis, mudah digelincirkan oleh iblis, laknatullah alaih. Hadirin jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya minta papan biar lebih jelas lagi nanti. Kalau ada papannya, maka tulis biar jelas lagi, biar lebih memahami lah. Ini bagian-bagian tertentu dengan alas-alasannya, sehingga nanti kita bisa, walaupun ada bayangan-bayangan doang, walaupun ada bayangan-bayangan, nanti bisa dipraktekkan di rumah sendiri, nanti cara penghitungannya dan sebagainya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan darinya kembali kepada kehilangan kesalahan milik saya pribadi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la